Sebuah kisah, di sebuah kampung kecil yang selalu diselimuti kabut pagi di kaki Gunung Salak, hiduplah seorang kakek bernama Mbah Jarwo. Wajahnya keriput bagai peta yang mencatat setiap rahasia gunung itu. Kepada cucunya, Riko, yang duduk bersila di hadapannya, ia sering berpesan dengan suara parau dan bergetar, bagai angin yang menyusuri celah-celah batu. Salak itu bukan gunung biasa, bisiknya, matanya menerawang jauh ke arah puncak yang selalu diselubungi awan. Ia kerajaan, rajanya bukan manusia, dan pasukannya bukan dari dunia kita. Mereka yang sombong akan diingatkan. Mereka yang hormat akan dilindungi. Riko kecil hanya mengangguk, tak sepenuhnya paham, namun rasa takut yang dalam dan membeku telah tertanam di relung hatinya yang paling dalam. Puluhan tahun kemudian, Riko telah menjelma menjadi pendaki tangguh dengan segudang pengalaman di gunung-gunung tinggi nan perkasa. Pesan kakeknya yang dulu terasa magis telah memudar, tergantikan oleh logika besi, buku manual pendakian, dan kepercayaan diri yang nyaris berlebihan. Dialah pemimpin dalam ekspedisi kali ini, bersama dua sahabatnya, Sari, seorang botanis yang peka dan penuh hati-hati, yang lebih banyak mendengar suara alam daripada suaranya sendiri, dan Anton, si penggila fotografi yang selalu antusias namun mudah cemas, yang melihat dunia melalui lensa kameranya. Mereka berdiri di pos pendakian terakhir. Seorang petugas tua dengan mata teduh namun berisi peringatan mengulurkan buku daftar tamu. Hati-hati di lereng atas, katanya, suaranya rendah dan serius. Cuaca di sana punya kemauan sendiri, bisa berubah seketika. Dan jangan sampai tersasar dari jalur. Banyak cerita soal orang yang diganggu, kabut sampai hilang arah, menemui sesuatu yang bukan seharusnya mereka temui. Riko hanya melambaikan tangan sambil memberi senyum percaya diri. Tenang, Pak. Kami sudah berpengalaman. Ini bukan gunung pertama kami. Sari, bagaimanapun, merasakan kegelisahan aneh yang merayap di kulitnya. Udara terasa diam dan berat, seolah-olah setiap molekulnya dipenuhi oleh kesadaran yang mengawasi. Sunyi itu tidak alami. Burung-burung tak berkicau, bahkan desir daun hampir tak terdengar. Anton, di sisi lain, terlalu bersemangat mengabadikan setiap sudut dengan kameranya. Dalam usahanya mendapatkan angle yang sempurna di dekat sebuah batu besar berlumut, tanpa sadar ia menendang dan menyingkirkan beberapa batu kecil yang menutupi sebuah gundukan tanah yang rapi, mirip sebuah punden berukuran kecil atau tempat sesajen. Perjalanan awal berlangsung lancar. Keindahan Gunung Salak di siang hari memang memesona. Namun, seiring matahari mulai merangkak turun, suasana berubah perlahan namun pasti. Suara hutan yang semula ramah berangsur-angsur menjadi sepi yang mencekam. Suara jangkrik dan kodok seolah ditelan oleh bumi. Lampu kepala mereka mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas, seperti ditarik oleh suatu energi yang tak kasat mata. Sinyal GPS di ponsel mereka bergulat antara hidup dan mati. Layar ponsel mereka kadang menunjukkan garis-garis acak sebelum akhirnya mati total. Sari, lo lihat gak? Bisik Anton tiba-tiba. Suaranya rendah dan gemetar, memecah kesunyian yang menekan. Apa? Jawab Sari, waspada, matanya menyapu rimbunnya pepohonan.
Tadi, di balik pohon beringin besar itu, Anton menelan ludah. Kayak ada sosok berdiri. Tinggi, pakai semacam kain panjang seperti jubah putih. Tapi dia nggak punya wajah, atau wajahnya kosong. Mungkin cahaya lampu kita main di kabut yang mulai turun. Rico menyela dengan suara yang berusaha tenang, meski jantungnya sendiri mulai berdebar kencang. Ia sendiri, dari sudut matanya, baru saja menangkap bayangan samar yang bergerak terlalu cepat untuk menjadi manusia. Mereka memutuskan berhenti dan mendirikan tenda sebelum gelap benar menyergap. Kabut turun bukan seperti biasa, tapi seperti tirai tebal yang sengaja diturunkan dari langit, menyelimuti segala sesuatu dalam radius hanya 3 meter di sekitar mereka. Dunia mereka menyempit menjadi sebuah pulau kecil yang terisolasi dalam lautan putih yang bisu. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Di dalam tenda yang terasa pengap, mereka duduk berdekatan, saling menghangatkan tubuh yang menggigil bukan karena dingin. Lalu, suara itu mulai terdengar. Suara langkah kaki di luar. Bukan langkah manusia biasa yang mantap, tapi seperti sesuatu yang berat dan cacat diseret di atas tanah berbatu. Suaranya berirama, mendekat, lalu menjauh, seolah mengitari tenda mereka dalam lingkaran sempurna. Dengan napas tertahan, Anton memberanikan diri membuka resleting tenda sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Di luar, hanya kabut putih pekat yang memantulkan cahaya lampu kepalanya sendiri, membuatnya buta. Tapi saat ia hendak menutupnya, sebuah bau menyengat menyusup masuk ke dalam tenda. Bau anyir dan apek, seperti campuran daun dan tanah basah yang sudah membusuk selama ratusan tahun, dan sesuatu yang lain seperti daging yang sudah tua. "Tutup sekarang," desis Sari, suaranya nyaris histeris, tangannya sudah menutup hidung. Tiba-tiba, tenda mereka berguncang hebat, seolah ditampar dari luar oleh sesuatu yang sangat besar dan kuat. Lalu, suara itu muncul, gemeretak panjang dan menusuk, seperti cakar atau kuku tajam yang menggaruk-garuk kain tenda nilon, berusaha merobeknya. Mereka berteriak ketakutan, berpelukan. Rico, dengan sisa keberanian yang dipaksakan, mengambil goloknya dan berdiri dengan kaki goyah. "Keluarlah. Lawan kami secara terbuka," teriaknya. Suaranya menggema aneh di dalam kesunyian, seperti ditelan oleh dinding kabut. Seketika itu juga, segala suara berhenti. Senyap yang mencekik dan lebih menakutkan daripada suara-suara sebelumnya menyergap mereka. Lalu, sebuah bisikan, jelas, dingin, dan terasa sangat dekat, terdengar tepat di telinga masing-masing dari mereka, seolah si pembisik sudah berada di dalam tenda, di antara mereka, berbagi napas yang sama. "Kau panggil kami." Mereka membeku. Rasa dingin yang bukan berasal dari udara, tapi dari dalam jiwa, menusuk hingga ke sumsum tulang. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hingga akhirnya ketidaksadaran yang ramah menyelimuti mereka satu persatu. Pagi harinya, mereka bangun dengan tubuh lemas bagai habis dihajar dan jiwa yang terluka. Kabut belum juga hilang, menyelimuti hutan dalam keputihan yang suram. Rico, yang kesombongannya telah luluh lantak digantikan oleh rasa hormat yang dalam dan ngeri, memutuskan untuk segera turun. Tapi alam seolah menertawakan rencananya. Jalur yang mereka tempuh kemarin seolah-olah dihapus dari peta. Mereka berputar-putar di area yang sama selama berjam-jam,
selalu kembali ke pohon beringin besar yang sama, yang kini terasa menyimpan ancaman di balik akar-akarnya yang bergelantungan. Kita tersasar, gumam Sari putus asa, duduk di atas sebuah batu. Mereka tidak mau melepaskan kita. Di tengah kepanikan yang hampir meledak, Anton teringat sesuatu, wajahnya pucat. Gundukan batu yang aku singkir kemarin di pos pendakian. Mbah Jarwo dulu pernah bilang, jangan sekali-kali mengganggu apapun yang kelihatan seperti tempat sesaji atau yang terlihat sengaja disusun. Itu adalah tanda batas. Dengan usaha sekuat tenaga dan sisa-sisa harapan, mereka berusaha mencari kembali titik awal mereka, meski langkah mereka sudah limbung dan pikiran mereka dipenuhi bayangan putih. Saat hampir menyerah, dan kegelapan mulai menyapu sisa-sisa cahaya, Sari melihat sesuatu. Seorang perempuan dengan pakaian putih kusam, berdiri tenang di antara pepohonan, wajahnya samar-samar tertutup kabut, tapi tidak terasa mengancam. Perempuan itu tidak berkata-kata, hanya mengangkat tangan yang pucat dan menunjuk dengan lembut ke sebuah celah di antara dua pohon besar yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Dengan keyakinan terakhir yang digali dari dasar jiwa, mereka mengikuti arah tunjuk itu, berjalan dengan mata tertutup rasa percaya. Setelah berjalan beberapa puluh meter dengan hati berdebar, kabut tiba-tiba menipis seolah-olah digulung oleh tangan tak terlihat, dan di depan mereka terbentang jelas jalur pendakian yang familiar. Dengan kaki gemetaran dan wajah yang tidak lagi menyimpan warna, mereka akhirnya tiba di pos pendakian. Petugas pos yang sama melihat wajah mereka yang pucat membawa cerita yang tak terucapkan. Ia tidak bertanya, hanya mengangguk pelan, matanya penuh pengertian yang dalam dan sedih. Saat membongkar ranselnya di tempat yang aman, Anton menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir dan napasnya tersangkut. Di dalam saku ranselnya yang sebelumnya kosong, tergulung rapat sebuah anyaman rumit dari akar-akar tumbuhan berwarna hitam, dililiti helai-helai rambut berwarna putih perak, membentuk sebuah simbol yang tidak dikenali, mirip mata panah atau tanduk rusa. Benda itu terasa dingin dan tua. Mereka yakin benda itu bukan buatan manusia manapun. Riko pun terduduk, dan untuk pertama kalinya sejak dewasa, air mata menetes di pipinya. Ia teringat pesan kakeknya dengan kejelasannya menyakitkan. Mereka yang sombong akan diingatkan. Mereka pulang dengan membawa luka yang tak terlihat, sebuah rasa hormat yang baru, dan sebuah pelajaran yang mahal harganya. Bukan tentang keterampilan mendaki atau kekuatan fisik, tapi tentang kerendahan hati di hadapan sesuatu yang lebih besar. Kini, Riko benar-benar memahami. Misteri Gunung Salak bukan sekadar dongeng hantu atau makhluk halus yang menakut-nakuti. Ia adalah sebuah entitas hidup yang bernafas, berjiwa, dan berdaulat penuh. Ia memiliki hukumnya sendiri, yang tak tertulis di buku manapun namun lebih kuat dan abadi daripada baja. Para penunggu, Eyang Surya Kencana, para prajurit gaib, sang perempuan putih yang misterius, adalah penjaga hukum itu, perwujudan dari kesadaran kolektif gunung itu sendiri. Dan pesannya abadi, sebelum menginjakan kaki di kerajaannya, berhentilah, diamlah, mintalah izin dengan tulus. Hormati setiap batu yang mungkin adalah nisan, setiap pohon yang mungkin adalah penjaga, dan setiap hembusan angin yang mungkin adalah bisikan peringatan. Karena di balik keheningannya yang memesona, Gunung Salak menyimpan sebuah kebenaran purba, bahwa ada dunia lain yang berjalan beriringan dengan kita,
sebuah realitas yang lebih tua dan lebih dalam. Dan kadang, untuk mendengar bisikannya, untuk selamat dari ujiannya, kita harus terlebih dahulu belajar untuk diam dan mendengarkan dengan hati. Misterinya tetap hidup, bukan untuk ditakuti secara buta, tapi untuk dihormati dengan hikmat, sebuah rahasia agung yang hanya akan dibisikkan pada mereka yang memiliki hati yang cukup tenang untuk mendengarkan.